Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial buku ke-7 Wiro Sableng dengan judul 3 Setan Darah dan Cambuk Api Angin. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Pemuda baju biru itu berdiri dengan gagahnya di puncak bukit. Angin dari timur bertiup melambai-lambaikan rambutnya yang gondrong menjela bahu. Sepasang matanya sejak tadi hampir tiada berkesip, memandang lekat-lekat ke arah utara, di mana berdiri dengan megahnya pintu gerbang kota raja. Sudah hampir setengah hari dia berada di puncak bukit itu. Sudah jemu dan letih matanya memandang terus-terusan ke arah pintu gerbang. Namun manusia-manusia yang ditunggunya belum juga kelihatan muncul. Sebetulnya dia bisa menuruni bukit itu dan langsung memasuki kota raja. Tapi dia ingat pesan gurunya, di kota raja penuh dengan hulu balang baginda. Bahkan tokoh-tokoh silat kelas 1, pentolan-pentolan istana, banyak orang sakti berilmu tinggi, sehingga menyelesaikan perhitungan di dalam kota raja sama saja mencemplungkan diri ke dalam jebakan, di mana dia tak mungkin lagi akan keluar. Kalaupun ada jalan keluar, maka itu ialah jalan kepada kematian. Dia menunggu lagi. Sekali-sekali dia memandang ke jurusan lain untuk menghilangkan kejemuan dan kelesuan matanya. Kemudian, bila dia memandang pada dirinya sendiri, memperhatikan tangan kiri yang buntung sebatas siku, maka di saat itu ingatlah dia akan ucapan gurunya sewaktu dia hendak meninggalkan pertapaan. Hari ini, kuperbolehkan kau meninggalkan tempat ini, Pranajaya, tapi kelak di kemudian hari kau mesti kembali kemari untuk menuntut satu ilmu baru yang sekarang ini kugodok. Kau pergi dari sini dan mesti berhasil mencari ketiga manusia yang telah membunuh kau punya bapak. Tempo hari aku sudah pernah terangkan. Kau masih ingat siapa nama julukan ketiga manusia itu? Mereka adalah 3 setan darah, guru, jawab Pranajaya. Betul, kata sang guru. Ketiganya berada di kota raja. Sudah sejak lama ku ketahui hidup di sana sebagai begundalnya baginda. Tapi ingat Prana, sekali-sekali jangan selesaikan perhitunganmu dengan mereka di dalam kota raja. Itu berbahaya besar, karena kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1 yang menjadi kaki tangan baginda. Dengan bekal ilmu yang guru wariskan, serta pedang Eka Sakti yang guru berikan, tak satu lawan pun yang saya takutkan di atas bumi ini. Apalagi saya tahu bahwa saya berada atas kebenaran. Empu Blorok tersenyum dan rangkapkan kedua tangannya di muka dada. Aku senang mendengar ucapan jantanmu, kata Empu Blorok pula. Tapi walau bagaimanapun, membuat kegaduhan di dalam kota raja sangat berbahaya bagi keselamatan jiwamu. Di samping itu, aku mengingat pula akan tugas yang hendak kuberikan padamu. Jadi, Prana, ringkas kata, kau mesti membereskan 3 setan darah di luar kota raja. Bagaimana caranya?
terserah kau. Sang murid manggut-manggutkan kepalanya. Tadi guru menyebutkan satu tugas untukku. Mohon penjelasan lebih lanjut, kata Pranajaya. Bila perhitunganmu dengan 3 setan darat telah selesai, maka kau harus pergi ke Pulau Seribu Maut. Pranajaya tak pernah mendengar tentang pulau itu dan tidak pula tahu di mana letaknya. Maka dia pun menanyakannya. Pulau itu, menjawab Empu Blorok, terletak di ujung timur Pulau Jawa. Di situ bercokol seorang manusia bernama Bagaspati. Dulunya dia adalah kawan baikku, tapi kemudian mencuri sebuah senjata mustikaku dan melarikan diri. Dengan senjata mustika itu, dia membuat keonaran di mana-mana dan berbuat kejahatan. Kau harus mengambil senjata mustika itu kembali dari tangannya, Pranajaya. Kalau dia banyak rewel, kau tahu apa yang mesti dilakukan. Baik, Guru. Kata Pranajaya, lalu tanyanya, senjata apakah yang telah dicuri oleh Bagaspati itu? Sebuah cambuk, Prana, cambuk api angin namanya. Tugas dari guru akan aku jalankan, mohon doa restu, kata Pranajaya. Ketika dia hendak pamitan, Empu Blorok berkata, tunggu sebentar Prana, masih ada yang hendak kuterangkan padamu. Soal apa, Guru? Soal dirimu. Kau lihat tangan kirimu yang buntung itu. Prana memperhatikan tangan kirinya, lalu mengangguk. Aneh terasa baginya kalau saat itu gurunya bicara soal tangan itu. Padahal sudah sejak belasan tahun dia berada bersama Empu Blorok dan sang guru tak pernah bicara apa-apa soal tangan yang buntung itu. Waktu bapakmu dibunuh, berkata Empu Blorok. Dia sedang tidur di atas balai-balai di sampingmu. 3 setan darah menyerbu masuk dan salah seorang di antara mereka segera membacokkan sebilah pedang. Bapakmu seorang yang berilmu tinggi. Begitu dia merasakan sambaran angin senjata maut itu, dia segera melompat. Dia berhasil mengelakkan bacokan pedang. Namun akibatnya ujung pedang terus menyambar lenganmu dan membabat putus sikumu. Kau saat itu masih orok, Prana. Bapakmu kemudian dikeroyok bertiga dan menemui ajalnya. Sebelum 3 setan darah mencincangmu, kakakku Empu Krapel berhasil menyelamatkanmu dan menyerahkanmu kepadaku. Sayang, kakakku itu sudah menutup mata. Kalau tidak, tentu dia gembira melihat kau sudah dewasa dan gagah begini. Pranajaya terdiam seketika, dendam membara di lubuk hatinya, lalu bertanya, yang manakah di antara 3 setan darah yang telah membacok bapakku sewaktu beliau sedang tidur itu, Empu? Aku kurang tahu, Prana, saut Empu Blorok. Keterangan kakakku waktu membawa kau ke sini kurang jelas. Karena tak ada lagi yang dibicarakan, maka Pranajaya berkata, murid minta diri, Guru, mohon doa restumu. Empu Blorok mengangguk. Dipandanginya muridnya itu sambil akhirnya Pranajaya hilang di kejauhan. Pranajaya memandang lagi untuk kesekian kalinya ke arah pintu gerbang kota raja. Suasana tidak berubah seperti tadi-tadi. 2 pengawal berdiri di sisi-sisi pintu gerbang, masing-masing memegang sebatas tombak. Tak ada yang lalu lalang. Pintu gerbang itu diselimuti kesunyian. Sampai berapa lama lagi aku mesti menunggu? Tanya Pranajaya pada dirinya sendiri. Hatinya kesal. Sebenarnya
Dia tidak takut memasuki kota raja untuk lekas-lekas membuat perhitungan dengan 3 setan darah. Malah, ini adalah satu permulaan baginya untuk menjajaki sampai di mana ketinggian ilmu silat dan kesaktiannya yang dimilikinya, serta sampai di mana pula kehebatan tokoh-tokoh silat di kota raja itu. Namun dia mesti patuh pada pesan gurunya dan tidak boleh bertindak gegabah. Empu Blorok lebih berpandangan luas, dan dia mesti menunggu terus. Menunggu sampai 3 setan darah keluar dari pintu gerbang kota raja. Menurut keterangan yang didapat Pranajaya dari seorang pengawal istana yang disogoknya dengan sekeping emas, hari itu 3 setan darah akan meninggalkan kota raja, pergi ke satu tempat di selatan untuk satu keperluan penting. Atau mungkin pengawal istana itu telah menjual keterangan dusta kepadanya. Letih berdiri, akhirnya Pranajaya duduk di tanah, bersandar ke sebatang pohon. Sepasang matanya senantiasa ditujukan ke pintu gerbang kota raja itu. Bagaimana kelanjutan Pranajaya selanjutnya? Bisakah dia menuntaskan dendamnya kepada 3 setan darah? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.